Jangan karena terlalu sayang sama anak, tak dibanguni sholat subuh. Nggak betul. Ini juga ustadz-ustadz yang ceramah. Jangan asik menyenangkan jamaah aja, habis itu pulang tak jelas. Sampaikan saja kebenaran. Saya ada juga penyakit sebagian saya lihat ini. Di kawan-kawan lah. Ditariknya jamaah itu supaya suka sama dia. Itu tidak betul itu. Kata Al-Quran, Udu'u ila sabili rabbik. Seru manusia itu ke jalan Tuhan, jangan ke jalan ustad. Karena kekuasaan seseorang itu terbatas di mana-mana. Nah, itulah Tuhan yang kita sembah itu penguasa secara mutlak. Kalau begitu, sembah dia. Sekali Tuhan itu lepas, jadi koruptor. Sekali Tuhan itu lepas, jadi tukang maki. Sekali Tuhan yang kuat itu lepas dari hatinya, jadi preman. Begitu itu. Karena dia merasa punya kekuasaan. Jangan terlena. Orang beli kulkas, dia kedinginan. Orang beli kompor, dia kepanasan. Orang beli gunting kuku, dia pedikur, dia medikur. Nggak usah. Hidup ini begini-begini saja ini. Apa cirinya? Takasurun fil amwal wa tafakhur. Berlomba-lomba memperbanyak harta dan berbangga-bangga. Nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM dan seluruh jajarannya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Anak-anak remaja, putra dan putri. Hadir juga anak-anak kecil yang tidak kalah penting. Bapak Ibu yang saya muliakan, Surah Al-Fatihah ayat yang keempat. Itu yang mau kita pelajari. Sekarang mari kita lihat. Apa kata Al-Quran? Maliki yaumiddin, katanya. Maliki yaumiddin. Dulu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat ketiga. Sekarang Maliki yaumiddin. Selalu saya sampaikan di mana-mana. Jangan coba-coba memahami ayat Al-Quran tanpa melihat ayat sebelum dan sesudahnya. Kalau itu dilakukan, pasti lari pemahamannya. Nama ilmunya munasabah. Bukan muhasabah, bukan. Munasabah namanya. Kalau muhasabah artinya introspeksi diri. Nanti biasanya di bulan Ramadan ada itu. Kalau ini namanya munasabah. Munasabah itu satu akar kata dengan nasab. Nasab itu artinya hubungan ataupun keturunan. Berarti ayat-ayat Al-Quran pasti punya hubungan antara yang satu dengan yang lain. Dan kalau itu tidak dipahami, pemahaman pasti keliru. Bisa jadi teroris, bisa jadi radikal, bisa pemahamannya keras, dan bisa juga terlalu lembek. Tidak boleh juga terlalu lembek. Pas dia. Harus proporsional memahami ayat-ayat Al-Quran. Kalau disebut ayat Al-Quran kafir, jangan ganti. Masalah itu nanti. Kalau dia sebut musyrik, jangan ganti. Masalah itu nanti. Pakai kosakata Al-Quran. Dipertahankan. Itu namanya munasabah. Ustadz, kalau begitu, apa kaitannya itu Ustadz? Ayat ketiga dengan ayat keempat. Nah, mari kita lihat. Dulu kita pelajari Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bagaimana pembahasannya? Sudah panjang lebar. Karena Tuhan itu Maha Pengasih, Dia Maha Pengasih, berarti sebelum dia mengasihi sesuatu, dia harus punya sesuatu. Nah, itu logiknya begitu. Tidak mungkin kita bisa memberi atau mengasihi kalau kita tidak punya. Benar ya Pak ya?
Dia mau ngasih duit sama orang 10.000, duitnya 2.000, tak bisa. Karena Tuhan Maha Pengasih, dia harus punya. Apa yang dipunyainya? Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Harus punya dia. Kok ngeri kali Ustadz yang dimilikinya itu? Iya, hari pembalasan. Karena satu-satunya di dunia ini yang tidak mungkin dapat secara sempurna keadilan. Pengadilan banyak, keadilan enggak. Banyak keputusan hakim yang orang sebenarnya tidak bersalah masuk penjara. Banyak itu. Dan banyak pula penjahat yang bebas di luar sana. Siapa yang menyelesaikan itu? Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Kapan itu? Belum jelas. Tidak ada yang tahu. Hari kiamat itu bukan untuk diketahui, tapi untuk diimani. Dulu viral itu di negeri kita ini. Kiamat hari Jumat. Ada itu. Beribadah aja Pak. Kalau udah mau kiamat, kiamatnya itu. Yang penting, kata Yusuf Qaradawi, jangan kau tanya-tanya kapan itu datang hari pembalasan. Yang perlu itu apa yang sudah kau persiapkan. Tidak perlu di situ data-data saintifik untuk memahami kapan tiba hari kiamat. Nah, inilah Ramadan ini kita lakukan amal ibadah untuk mempersiapkan menghadapi Maliki yaumiddin. Itu satu Pak munasabahnya. Tapi biarpun itu hebat, saya kurang setuju dengan itu. Kurang setuju. Boleh Ustaz tidak setuju? Boleh. Boleh. Ada 8.000 judul tafsir di dunia ini sekarang. Beda-beda pendapatnya. Yang tak boleh itu kita ingkari ayatnya. Kafir kalau diingkari ayatnya. Kalau penafsirannya silahkan beda-beda. Tapi jangan asal beda. Nanti bisa sesat. Caranya bagaimana? Baca tafsir. Apa yang tertua? Namanya Tafsir At-Tabari. Ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Wafat tahun 310 Hijriah. Yang muda apa? Dalam bahasa Indonesia namanya Al-Misbah. Masih hidup penulisnya sampai sekarang dan ada di negara kita ini. Dan tafsir yang paling besar di dunia ada di Indonesia. Namanya Midadur Rahman, 115 jilid. Itu yang terbaru. Nah, itu kalau kita baca macam-macam. Saya lebih sepakat yang kedua ini Pak. Mari kita lihat. Ini saya lihat bersentuhan dengan kehidupan kita. Allah itu di ayat yang ketiga itu, dia sebut Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di ayat keempat, dia sebut Tuhan itu pemilik hari pembalasan. Satu sisi, Allah yang kita sembah itu Tuhan yang punya kasih sayang. Satu sisi, Allah yang kita sembah itu Tuhan yang membalas kejahatan. Apa rahasianya? Harus begitu dalam hidup ini. Harus seimbang dalam mendidik anak, keluarga, kelembutan dan ketegasan. Baru jalan ini kehidupan. Tuhan Rahman, Rahim, tapi dia Maliki yaumiddin. Allah itu pengasih dan penyayang. Tapi ingat, jangan kau manfaatkan itu. Karena dia juga Maliki yaumiddin. Bisa menyiksa. Nah, Bapak Ibu-Ibu, begitu juga di rumah ini. Jangan karena terlalu sayang sama anak, tak dibanguni sholat subuh. Nggak betul. Ini juga ustadz-ustadz yang ceramah. Jangan asik menyenangkan jamaah aja, habis itu pulang tak jelas. Sampaikan saja kebenaran. Saya ada juga penyakit sebagian saya lihat ini. Di kawan-kawan lah. Ditariknya jamaah itu supaya suka sama dia. Itu tidak betul itu. Kata Al-Quran, Udu'u ila sabili rabbik. Seru manusia itu ke jalan Tuhan. Jangan ke jalan ustadz. Ustadz itu bisa bersalahan, termasuk saya. Sampaikan saja.
Baik itu disukai orang ataupun tidak, ukurannya adalah benar. Karena Tuhan yang diteladani itu, selain dia Ar-Rahman yang menunjukkan kelemah lembutan, dia adalah Tuhan yang Maliki Yaumiddin, yang mempunyai hari pembalasan. Kesimpulannya, wasatiyah dalam beragama ini. Satu sisi lemah lembut, satu sisi harus tegas. Bahkan dalam situasi perang, boleh keras. Jangan sudah mau dihancurkan orang Islam ini, dia lebih banyak pasrah aja sama Tuhan. Tak betul. Tapi jangan pula kita mulai duluan. Tak boleh. Itulah dia Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa kita teladani sifat Tuhan itu. Karena salah satu ciri baiknya, keberagamaan seseorang ketika dia berhasil meneladani sifat-sifat Tuhan. Apa itu? Walillahil asmaul husna. Sebagian dari asmaul husna itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik. Seperti yang di sini. Itulah dia Bapak Ibu munasabahnya. Ustaz, udah lupa yang Ustaz sampaikan itu tadi. Tidak apa-apa, nanti tonton lagi. Tonton lagi. Yang penting Bapak Ibu tetap semangat yang belajar ini. Fasilitas mendukung di zaman modern ini, insya Allah. Mari kita lihat ini. Maliki Yaumiddin. Malik Yaum ad-Din. Yang tiga itu. Apa itu Malik? Itu tetangga saya. Oh, bukan itu Pak. Itu lain lagi. Bukan yang itu. Malik boleh dibaca pendek, boleh dibaca panjang. Boleh. Baca dalam tafsir Al-Qurtubi. Kalau dibaca dia Malik pendek, artinya itu raja. Raja. King. Boleh juga sebagian terjemah penguasa. Kalau dibaca panjang, Malik artinya pemilik. Nah, sekarang kita lihat. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas atau malikin nas? Yang mana Pak? Pendek atau panjang? Pendek. Kalau yang ini panjang. Berarti yang itu artinya apa? Malikin nas artinya penguasa. Iya kan? Kalau ini pemilik. Boleh enggak yang ini Ustadz dibaca pendek? Boleh. Boleh dibaca ini Maliki Yaumiddin. Tapi ingat, harus tahu alasannya. Jangan keren-kerenan. Pulang nanti ngaji ini, tahu, tadi kami ngaji, Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Datang kawannya, aliran sesat, katanya langsung. Kalau tidak tahu alasannya, baca yang biasa. Termasuk nanti imam maghrib, jangan Pak. Jangan coba-coba Maliki Yaumiddin, jamaah bubar jadinya. Kalau begitu bagaimana yang bagus? Ikutilah tradisi masyarakat. Yang penting kita tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kalau dibaca Malik, tadi artinya penguasa. Kalau dibaca dia Malik, artinya pemilik. Dua-duanya benar. Dengan catatan kita tahu alasannya. Jangan tidak tahu. Saya kira itu satu. Kemudian kita perhatikan. Raja biasanya pemilik. Kalau dia sudah raja, dimilikinya semua itu. Karena raja itu pasti pemilik. Tapi pemilik belum tentu seorang raja. Tuhan yang kita sembah itu, Qulillahumma malikal mulki. Ada itu di surah Al-Imran. Katakanlah Tuhan yang kamu sembah itu bukan sekedar raja, bukan sekedar pemilik, tapi dia malikul mulki, pemilik dari kerajaan. Masya Allah. Itulah dia Pak, tauhid yang murni itu. Tuhan yang kita sembah itu
bukan sekedar raja, bukan sekedar pemilik, tapi dia adalah pemilik dari kerajaan. Kerajaannya luas atau tidak? Mulkus samawati wal ardi, kerajaannya di langit dan di bumi. Mana buktinya? Dia berkuasa 24 jam. Ustaz tidak berkuasa. Dokter nggak berkuasa 24 jam. Polisi juga nggak berkuasa 24 jam. Ganti-gantian berkuasa di dunia ini. Ini saya berkuasa 45 menit. Tapi kalau nanti saya sakit kuping, saya dikuasai dokter itu. Tiba-tiba dokternya itu, anaknya sekolah yang menguasai dia, kepala sekolah berubah. Karena kekuasaan seseorang itu terbatas di mana-mana. Nah, itulah Tuhan yang kita sembah itu penguasa secara mutlak. Kalau begitu, sembah dia. Karena disitulah sumber keselamatan. Kalau disembah seorang tokoh, tokohnya mati selesai kekuasaannya. Kalau disembah seorang guru spiritual, macam yang di medsos-medsos itu, guru spiritualnya mati, selesai penyembahannya. Kalau yang disembah orang yang kita sukai, mati, selesai kekuasaannya. Sembahlah Tuhan, Al-Hayyul Qayyum, yang hidup dan berdiri selama-lamanya. Tauhidnya harus murni. Jangan sembah pohon. Jangan sembah binatang. Jangan sembah sapi. Jangan sembah lembu. Ada itu masih begitu orang. Sembah Tuhan. Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid. Di Ramadan ini kita perkokoh. Dialah Tuhan yang malikul mulki. Itu Pak. Ustaz, apa artinya itu? Yang begitu-gitu. Nah, kalau disebut dia berkuasa, dia itu bisa mengontrol sesuatu karena kesahihannya. Nah, begitu di kamus-kamus kosakata Al-Quran itu. Maksudnya apa? Tuhan itu menguasai kebenaran dan menguasai jiwa manusia. Ini tidak bisa ini diamalkan kalau tidak ada iman. Ingat Pak, 4 tahun kurang lebih COVID-19 yang kita alami itu. Dulu ya. Itu bendanya besar, kecil, atau tidak nampak. Yang membunuh manusia itu. Tidak nampak ya. Makanya ada istilah OTG, orang tanpa gejala. Jadi sebenarnya dalam hidup itu, semakin gaib sesuatu, semakin kuat dalam kehidupan manusia. Itu yang sering kita lupakan. Semakin tak nampak sesuatu itu, dia semakin kuat. Bisa itu COVID-19 dibom pakai rudal dulu. Bisa COVID-19 ditangkap sama polisi. Bisa itu COVID-19 diselesaikan dengan menggunakan alat tempur. Tidak bisa, karena dia dalam tanda petik gaib. Tidak jelas di mana. Siapa puncak kegaiban itu yang tak nampak itu? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sumber kekuatan. Caranya bagaimana supaya kuat? Tanamkan bahwa Allah itu ada selalu dalam hati. Ceramah di sini 2 malam yang lalu, ikhlas kalau nggak salah saya. Memang kekuatan satu-satunya kalau Bapak Ibu bisa isi itu hati dengan Tuhan yang maha gaib, sekalipun dia tidak nampak. Karena dia malikul mulki, penguasa dari segala kerajaan. Termasuk kerajaan hati manusia. Sekali Tuhan itu lepas jadi koruptor. Sekali Tuhan itu lepas jadi tukang maki. Sekali Tuhan yang kuat itu lepas dari hatinya jadi preman. Begitu itu. Karena dia merasa punya kekuasaan. Kalau begitu, rahasia dari kerajaan Tuhan harus kuat disimpan dalam hati. Itulah yang mengubah cara hidup kita dalam kehidupan ini.
Kalau macam-macam di hatinya, tidak bisa berubah, Pak. Sekalipun di bulan Ramadan ini. Tidak bisa berubah. Tanamkan itu. Tuhan yang Malikul Mulki. Ini kadang di jalan itu. Kenapa Bapak melanggar peraturan? Kan ada lampu merah. Iya, lampu merah ada. Tapi saya tidak lihat Bapak. Nah, dia itu takut sama petugas. Bukan sama aturannya. Dalam beragama ini, kalau Bapak Ibu mencari petugas, tidak akan ketemu itu. Malaikat yang diciptakan Tuhan menjaga kita itu, dibuatnya gaib. Disitulah letak ujiannya. Kalau begitu, caranya mengontrol diri kita, Tuhan itu kerajaan di hati kita. Dia penguasanya. Kalau itu diubah-ubah, yakinlah. 10 kali pun Ramadan kita jalani, kita begitu-gitu saja itu. Mudah-mudahan bisa kita isi hati kita itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan itu, Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 23 tahun mengajarkan agama ini kurang lebih. Tidak ditemukan sedikit pun ajaran yang dia sampaikan bahwa dia harus disembah. Ada itu. Ada itu dibilang Nabi, sembah aku katanya. Bahkan beliau melarang beliau itu dikuduskan. Tidak boleh disakralkan. Harus murni bahwa yang mengisi hati manusia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Malikul Mulki. Tapi hati-hati ya Pak. Orang biasanya kalau terlalu emosi mengisi Allah dalam hatinya, itu cara beragamanya bisa keras juga itu. Tak peduli dia sama orang lagi. Kalau begitu, apa solusinya? Inilah Ramadan ini ada bimbingan untuk berinfak, bersedekah, supaya peduli juga sama orang. Jangan begini. Semuanya serba Allah. Apa-apa Allah. Tak peduli sama tetangga. Tak betul. Saya selalu sampaikan. Jangan sampai emosi beragama yang tinggi diikuti dengan ilmu agama yang rendah. Itu bahaya itu. Emosinya beragama tinggi, ilmunya tak ada. Itu bahaya itu. Bisa jadi teroris itu. Sikit-sikit demon, sikit-sikit ledakan bom. Tidak bisa. Jadi tanamkan itu Allah dalam hati, tapi isi juga kepala kita dengan ilmu. Khususnya di Ramadan ini, di masjid kita ini banyak sekarang ceramah-ceramah. Itulah dia tafsir dari Malik. Ada yang lain banyak. Nanti boleh dibaca di makalah itu. Wah Ibu yang saya hormati, waktu kita sedikit. Sekarang kita lihat yaum. Apa itu Ustaz yaum? Yaum terulang sebanyak 365 kali dalam Al-Quran. Artinya itu hari. Ajaib ya Pak. Berapa jumlah hari dalam setahun? 365 menurut perhitungan tahun Masehi. Dan jumlah kata hari dalam bentuk mufrad dalam Al-Quran terulang sebanyak 365 kali. Masya Allah. Al-Qurannya turun sedikit-sedikit. Ada kasus turun, ada kasus turun, ada kasus turun. Pas dikumpulkan, pas jumlah kata yaum dalam bentuk singular 365 kali. Yakinlah tidak ada yang bisa melakukan itu kalau ilmunya tidak cukup. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imani itu Al-Quran. Apa itu yaum? Yaum artinya periode atau waktu tertentu. Nah, kita manusia ini menerjemahkannya dengan 1 kali dalam 24 jam atau 12 jam. Kita sebut itu yaum, hari. Biasanya kapan itu? Dari terbitnya fajar. Tadi kita itu yang sahur-sahur itu sampai azan subuh itu. Sampai nanti azan maghrib kita sebut namanya itu yaum. Yaum. Kurang lebih 12 jam. Segitulah normalnya manusia itu bisa puasa. Ada yang lebih, ada. Ada yang kurang, ada. Tergantung posisi negaranya. Tapi begitulah dia. 12 jam kita sebut yaum. Pertanyaannya Bapak Ibu kalian. Sama enggak itu hari dalam perhitungan Tuhan dengan perhitungan kita? Jawabannya tidak. Tidak sama. Tuhan menciptakan alam raya dalam 6 hari. Betul enggak itu 6 hari? Dari Senin sampai Minggu? Belum tentu. Dari Ahad sampai Sabtu? Belum tentu. Makanya disebut 6 masa.
Dalam Al-Quran, macam-macam periodik yang dilalui oleh manusia itu. Satu dia sebut, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Hei manusia yang kadang merasa kuat, satu hari dalam perhitungan Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan. Saya ulang, Pak. Satu hari dalam perhitungan Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan. Ada yang 1000 tahun umurnya di sini, Pak? Yang apa? Saya nanti tobat 40 tahun lah. Hati-hati itu. Kecil sama Tuhan itu 40 tahun. Kenapa? Karena satu hari saja dalam perhitungan Tuhan itu 1000 tahun dalam perhitungan. Itu saya tanya itu kawan-kawan sebagian. Mungkin waktu tausiah kemarin saya sampaikan juga. Kira-kira kalau seseorang itu hidup di dunia ini 60 tahun. Itu dalam perhitungan Tuhan di akhirat. Berapa lama itu saya bilang? 90 menit. Terlena lah Pak dengan dunia ini. Jangan terlena. Orang beli kulkas, dia kedinginan. Orang beli kompor, dia kepanasan. Orang beli gunting kuku, dia pedikur, dia medikur. Nggak usah. Hidup ini begini-begini saja ini. Apa cirinya? Takasurun fil amwal wa tafakhur. Berlomba-lomba memperbanyak harta dan berbangga-bangga. Nggak usah. Dua yang harus diingat dalam mencari harta. Betul cara mencarinya, betul cara mengeluarkannya. Itu saja. Kalau sudah betul, banyak, alhamdulillah. Tapi ingat, kemana itu kamu gunakan. Yang disebut dengan cinta terhadap harta itu, dalam menghidup, dalam kehidupan dunia ini, kita cari dengan cara yang salah, kita gunakan dengan cara yang salah. Gara-gara cari duit, dia tak sholat, cinta dunia. Ada pula sholat sambil cari duit, ada juga itu. 20.000. Lupa dia, di mana tadi ku letak itu. Tadi 20.000, sami Allahu liman hamidah. Di bantal atau di sadel tadi, atau di bawah sajadah. Allahu Akbar. Imamnya Allahumma hdini fi man. Belum dapat lagi, mana tadi yang 20.000 itu. Itu cinta dunia itu. Ada ibu-ibu cari duit waktu sholat. Untung 1 miliar yang ibu cari, ini cuma 20.000-nya. Beli bukaan 2 hari udah habis. Jangan terlena dengan dunia ini. Ada juga ini di bulan Ramadan ini, saking cintanya yang mau makan itu, bukaannya macam-macam. Oleh sebab itu Pak, jangan pertahankan dunia ini. Karena 1000 tahun dalam perhitungan kita, yang umur kita tidak sampai ke situ, itu cuma 1 jam. 60 menit. Itu ngeri Ustaz? Belum. Ada lagi periode Tuhan itu, kata Al-Quran, yudabbirul amra minas sama'i wal ard, thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Allah itu mengatur dunia ini dari langit sampai ke bumi, semua diaturnya. Dan naik urusan itu kepadanya alfa sanatin yaum. 1 hari naiknya itu, tapi 1000 tahun dalam perhitungan. Gimana itu Pak? Urusan-urusan dunia ini yang kita urus ini sekarang, semuanya lah diatur oleh Tuhan. Tiap hari naik ke Tuhan ini, 1 hari naik, tapi itu sama dengan 1000 tahun dalam perhitunganmu masa naiknya itu. Pertanyaannya, kita ini besar atau kecil? Sangat kecil. Jangan sombong. Itu ngeri Ustaz? Belum. Ada lagi di surah Al-Ma'arij, dia sebutkan bahwa para malaikat dan Jibril naik kepada Tuhan setiap hari khamsina alfa sanah. Dalam perhitunganmu, masa naik mereka itu khamsina alfa sanah. Khamsina 50. Alfa sanah 50.000 tahun dalam perhitungan. Apa hikmahnya? Kita ini kecil. Itu yang perlu diingat. Jangan merasa besar. Tidak ada. Kita merasa kecil. Namanya itu tazallul. Menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya Pak.
Orang yang sudah pernah haji umroh itu tidak boleh keren-keren di situ. Untuk menghinakan diri kita itu bahwa kita ini adalah makhluk yang kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita lakukan khususnya di bulan Ramadan? Perbanyaklah 3 hal. Sudah saya sampaikan. 1, perbanyak sholat sunat. Baik kita yang kecil ini selamat. Yang kedua, perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Bisa dengan qiraah membaca, bisa dengan belajar seperti di subuh hari. Bisa seperti itu. Kemudian belajar tahsin, perbaiki itu tajwid. Bisa juga sekedar baca, bolehlah. Yang penting interaksi. Dan yang ketiga itu, sering juga saya sampaikan, keluarkan itu harta untuk orang lain. Minimal kasih bukaan. Supaya kita yang kecil ini selamat. Itulah Bapak Ibu. Hari pembahasannya panjang dalam Al-Quran. Itu yang perlu kita garis bawahi. Yang terakhir, Maliki Yaumiddin. Din, tadi saya sebut artinya hari pembalasan. Ustaz, apa itu din? Din boleh diterjemahkan agama. Innad dina indallahil Islam. Kita lihat akar-akar katanya itu. Sekarang ini ceramah harus begitu. Kenapa harus begitu? Saya lihat di media sosial kita itu, Pak. Ada ceramah itu terlalu ketat. Semua tak boleh. Bid'ah ini segala macam. Orang pun pusing dibuatnya. Ziarah sebelum Ramadan bid'ah masuk neraka. Sempit itu. Bukan saya nyalahkan ustadz itu, cuma sempit. Susah kita beragama dibuatnya. Bahkan katanya mengumpulkan donasi bid'ah juga. Jangan begitu. Tapi ada juga saya lihat ceramah itu terlalu longgar. Boleh ganti-ganti pasangan katanya. Ada itu di YouTube beredar itu. Boleh diganti-ganti. Ada ya Pak ya. Bapak yang senyum pasti nonton itu. Terlalu longgar. Bagaimana supaya pas? Pahami kosakata Al-Quran. Di mana-mana saya sampaikan itu. Kalau mau memahami agama ini dengan betul, pahami setiap kosakata yang digunakan Al-Quran. Bukan terjemahnya, itu nggak cukup. Baca kamus-kamus kosakata Al-Quran. Satu lagi, jangan pernah coba-coba membaca kamus modern dan melihat terjemahnya dalam Al-Quran. Pasti salah, nggak bisa itu. Dibukanya kamus baru dibukanya Al-Quran, pasti keliru terjemahnya. Tidak bisa. Baca yang lama-lama. Yang saya recommended selalu itu namanya Al-Mufradat fi Ghoribil Quran. Tulisan Ar-Raghib Al-Asfahani. Ada lagi namanya Mu'jam Maqayisil Lughah. Itu baca. Kalau dibaca nanti kamus modern, Al-Munawwir itu nggak ketemu. Di Al-Quran itu ada sayyarah. Di kamus modern mobil artinya itu. Masa wajahat sayyarah, datang mobil kemudian menjemput Nabi Yusuf dari sumur. Ada mobil di zaman Nabi Yusuf. Keliru. Jadi harus begitu belajar ini. Jangan terlalu sempit, jangan terlalu longgar. Solusinya pahami kosakata Al-Quran. Din, mari kita lihat. Apa Ustaz maksudnya itu? Seluruh kosakata dalam Al-Quran yang terangkai dari huruf dal, ya, nun. Dal, ya, nun. Bisa dain, bisa din. Artinya itu, interaksi antara dua pihak, satu tinggi, satu rendah. Saya ulang. Interaksi antara dua pihak, satu tinggi, satu rendah. Itu artinya. Itu sebabnya bahasa Arab hutang, dain, berhutang. Kenapa? Satu tinggi, satu rendah. Siapa yang tinggi? Yang memberi. Yang memberi utangan. Yang rendah siapa? Yang berhutang. Dain. Agama juga din. Kenapa disebut din? Karena di agama ini satu tinggi, satu rendah. Siapa yang tinggi? Kitab Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang rendah? Manusia sebagai hamba. Jadi kalau ada orang dia anggap dirinya sama dengan Tuhannya, tidak din. Apalagi dia ciptakan Tuhannya, baru dia sembah, lebih keliru lagi itu. Karena interaksinya nggak ketemu itu. Harus begitu. Ada pihak yang satu tinggi, satu rendah. Din. Dain. Kemudian dari akar kata itu lahirlah kata agama. Karena agama itu juga begitu. Interaksi antara dua pihak. Satu tinggi dan satu rendah. Dan di agama kita yang disebut agama yang diridhoi Islam. Kenapa Islam? Islam itu artinya penyerahan diri secara utuh. Kenapa begitu? Karena kita ini secara hakikat berhutang kepada Tuhan.
Tak percaya? Bayarlah itu Pak telinga, bayar itu ginjal, bayar itu mata, bayar itu ruh. Berapa harganya itu? Tidak bisa kau bayar bos. Karena tidak bisa kau bayar, serahkan dirimu. Namanya Islam. Jadi kalau ada orang tak sholat, minta ginjalnya itu, pulangkan ke Tuhan. Bayarnya bukan pakai duit, sembah dia. Nah, itu sebabnya selalu kita baca dalam sholat itu, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. Kita sembah dia. Kita ini secara hakikat orang yang berhutang. Nah, begitu penjelasan para pakar-pakar. Itu juga disebut hari pembalasan. Kenapa? Di hari pembalasan ada yang tinggi, ada yang rendah. Siapa yang tinggi? Allah. Yang rendah manusia. Di sana nanti wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Manusia itu datang kepada Tuhan sendiri-sendiri. Tidak bisa kau bawa backing lagi di sana. Kau bawa itu yang lain-lain itu ada lagi. Anakku ini, anakku itu nggak ada. Masing-masing menyelamatkan diri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Seorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Lari juga mama sama ayahnya. Wa sahibatihi wa bani. Kawan-kawannya, anak-anaknya lari semua. Yang bisa menyelamatkan kita adalah amal ibadah selama di dunia. Karena di sana ada yang tinggi, ada yang rendah. Persiapkan itu Pak, menghadapi hari itu. Namanya Malik Yaumiddin. Mari kita sama-sama mempersiapkan. Terutama di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya muliakan, waktunya sudah pas. Nanti Ustadz itu pula duluan di sidang. Di Malik Yaumiddin. Nah, jadi masalah. Banyak yang harus disampaikan terkait tafsir ayat ini. Tidak bisa saya sampaikan semua, silakanlah dibaca. Saya doakan Bapak Ibu, bertambah-tambah terus ilmu kita selama bulan Ramadan ini. Bertambah-tambah terus. Manfaatkan ini Pak. Itu kebijakan Pak BKM yang buat pengajian-pengajian. Manfaatkan itu. Manfaatkan. Tidak susah-susah sekarang ini. Belajar. Hanya dengan ilmu, barulah kita tahu kemana tujuan kita. Kalau nggak punya ilmu, nggak tahu mau kemana. Karena salah satu definisi ilmu itu artinya jelas. Itu artinya jelas. Orang yang berilmu tujuannya jadi jelas. Fa'aina tazhabun. Mau kemana kamu manusia? Mau kemana? Inna ila rabbikal muntaha. Tujuan akhirmu Tuhan. Tidak ada yang lain. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mati yang kamu selalu lari darinya, fa innahu mulaqikum. Mati itu yang datang menjumpai kamu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kamu dipaksa pasti kembali kepada Tuhan. Tidak bisa kau tahan-tahan. Apa yang bisa kita lakukan? Tambah ilmu supaya tujuan kita menjadi jelas. Itu Bapak Ibu sekalian, satu, teladani sifat Tuhan yang memadukan antara kelembutan dan ketegasan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Teladani itu. Yang kedua, Tuhan itu satu-satunya yang kita sembah. Karena dia bukan sekedar raja, bukan sekedar pemilik. Tapi dia adalah pemilik dari kerajaan. Malikul Mulki. Hari dalam perhitungan kita berbeda dengan perhitungan Tuhan. Dan kita ini kecil kalau dibandingkan dengan hari dalam perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini orang yang berhutang kepada Tuhan. Cara membayarnya, serahkan dirimu. Itulah Islam. Laksanakan sholat. Inilah Bapak Ibu, hikmah-hikmah dari surah Al-Fatihah ayat yang keempat yang sering kita baca. Paling sedikit 17 kali dalam satu hari satu malam. Mudah-mudahan sholat kita itu semakin terasa karena kita mengerti apa yang kita ucapkan. Terima kasih. Saya tutup sementara. Mudah-mudahan tidak ada tanya jawab. Kalaupun ada, tolong pertanyaannya jangan susah-susah. Karena di Ramadan ini banyak kali kerjaan, nanti salah jawab, sesat pula orang dibuat. Terima kasih Pak BKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.